Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan ringkasan dari kitab Nasihatil Nisa karya Asy-Syaikhah Ummu Abdillah bintu Muqbil Al-Wadihiyah hafizahullah taala. Ya. Dan nanti di sesi yang kedua kita akan lanjutkan dengan ringkasan dari Ta'zim al-Ilm seputar 20 simpul dalam mengagungkan ilmu agama dari karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik. Nah, ini majelis yang keempat ya dari pembahasan ringkasan buku ini. Jadi sudah kita uraikan di pembahasan sebelumnya tentang masalah ringkasnya kehidupan dunia. Ya, dari uraian Syekhah di sini ya. Nah, dan juga sudah diterangkan tentang masalah dua kondisi seorang hamba ketika dia telah meninggal. Ada yang beristirahat dan ada yang diistirahatkan. Ya. Itu dari bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita uraikan ya. Tapi sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya. Masih dari bab yang pertama ini, penjelasan dari Syekhah Ummu Abdillah hafizahullah taala. Ya. Di sini beliau akan terangkan tentang masalah cita-cita yang tinggi dari para as-salaf. Ya. Tentang masalah cita-cita yang tinggi dari para as-salaf di masa dahulu, dari kalangan para sahabat dan sahabiyah, di mana mereka tidak meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali surga. Ya, beliau akan bawakan di sini beberapa kisah-kisah. Ada dari kisah Arabi, dari orang Arab Badui. Kemudian juga beliau akan bawakan kisah dari sebagian sahabiyah. Ada dua sahabiah beliau akan terangkan ya kisahnya, yang menunjukkan akan ketinggian ya semangat mereka dalam mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini beliau isyaratkan ya dari perkataan Ummu Abdillah Al-Wadihiyah hafizahullah taala. Nah. Ya. Kata beliau, wa qad kana sahabatu ridwanullahi alaihim himmamuhum 'aliyah la yas'aluna illa al-jannah wa la yuriduna illa iyyaha. Kata beliau, dan kondisi para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Ya, cita-cita mereka itu sangat tinggi sekali. Mereka tidak minta kecuali surga. Ya. Dan mereka tidak menginginkan kecuali kepada surga itu. Ya, di sini beliau bawakan ada beberapa hadis dari 3 kisah ya dari para sahabat. Ya. Yang pertama beliau bawakan dari hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya.
Kata Abu Hurairah, anna Arabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas shalah wa tuaddi zakata al-mafruḍah wa tasuma Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadi la azidu ala hadha. Falamma walla ar-rajul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Ya. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, tunjukkanlah kepadaku akan suatu amalan, jika aku mengamalkannya aku masuk ke dalam surga. Maka Nabi terangkan di situ, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Ya, engkau menyembah Allah, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wa tuqimas shalah, kemudian engkau tegakkan salat. Wa tuaddi zakatal mafruḍah, engkau membayar zakat yang diwajibkan. Ya. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Kata Arab Badui ini, ya, demi yang jiwa berada di tangannya, maksudnya demi Allah, la azidu ala hada, aku tidak akan menambah di atas perkara ini. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, tatkala orang itu pergi berlalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang senang ingin melihat seorang dari penghuni surga, maka hendaknya dia melihat kepada orang ini. Ya. Jadi di sini perhatikan ya, orang Arab Badui. Orang Arab Badui biasanya itu orang gunung, orang yang tinggal di pegunungan. Dia datang bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan yang memasukkan ke surga. Maka Nabi jawab di situ dengan rukun-rukun Islam, ya, tentang syahadat la ilaha illallah, kemudian menegakkan salat, membayar zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, beliau belum terangkan di sini masalah haji. Ya. Ada kemungkinan ibadah haji itu belum diwajibkan ketika itu. Nah, yang jelas ini dari rukun-rukun Islam. Maka kata Arabi itu, demi yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah di atas perkara itu. Ya. Maka Nabi terangkan bahwasanya orang Arab Badui tadi itu dari penghuni surga. Ketika dia mempunyai tauhid, dia orang yang menegakkan salat, dia bayar zakat kalau dia punya harta, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Jelas ya? Tapi ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, beliau bawakan dari hadis riwayat Al-Bukhari juga, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di situ beliau berkata, adalah Rasulullah SAW itu jika beliau pergi ke Kuba, ke Masjid Kuba maksudnya, beliau selalu menjumpai Ummu Haram, ya, bintu Milhan. Ya, Ummu Haram ini dari istri Ubadah bin Samit, dari istri Ubadah ibn Samit. Dan biasanya Ummu Haram ini ketika Nabi SAW datang, beliau menyiapkan makanan, hidangan begitu ya. Nah, ketika singgah di rumah beliau sebelum masuk ke Masjid Kuba. Ya. Kemudian situ Nabi SAW tertidur. Ya. Nabi tertidur, kemudian bangun dan beliau tertawa. Maka kata Ummu Haram, ya, apa yang membuat kamu tertawa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW,
nasun min ummati uridu alayya ghuzatun fi sabilillah yarkabuna thabada hadzal bahr mulukan 'ala al-asirra aw qala mithal muluk 'ala al-asirra. Ada sekelompok manusia dari umatku, nah mereka ini diperlihatkan pertempuran di jalan Allah. Mereka mengarungi lautan ini. Mereka itu bagaikan raja-raja yang berada di atas singgasananya, ya, atau seperti raja-raja yang berada di atas singgasana. Ya. Maka di situ kata Ummu Haram, ya, dia berkata, "Ud'u Allah ayyaj'alani minhum." Berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikanku bagian dari mereka. Ya. Jadi Ummu Haram ini ingin masuk dari golongan orang-orang yang berperang tadi itu di lautan, di mana Nabi SAW menggambarkan kondisi mereka dari keadaan mereka seperti raja-raja yang berada di atas singgasananya. Ya. Maka Nabi SAW mendoakan Ummu Haram tersebut. Lalu beliau meletakkan kepalanya lagi tidur. Kemudian setelah itu beliau bangun lagi dan tertawa. Maka berkata lagi yang kedua kalinya Ummu Haram ini, "Apa yang buat kamu tertawa ya Rasulullah?" Ya, beliau menjawab sama dengan jawaban sebelumnya. "Nasun min ummati uridu alayya ghuzatun fi sabilillah yarkabuna thabada hadzal bahr mulukan 'alal asirra atau mithlal muluk 'alal asirra." Ya, ada sekelompok dari umatku, ya, yang mereka ditampakkan kata Nabi, ya, kepadaku berperang di jalan Allah. Mereka mengarungi lautan ini. Kondisi mereka, keadaan mereka seperti raja-raja yang berada di atas singgasana. Ya. Maka kata Ummu Haram, "Ud'u Allah ayyaj'alani minhum." Doakanlah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka. Ya, kata Nabi SAW, "Anti minal awwalina." Ya, engkau dari orang yang pertama dari mereka, ya. Ya, maka Ummu Haram ini mengarungi lautan di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau terjatuh dari kendaraannya tatkala tiba di pinggir pantai dari lautan tersebut, dan dengan sebab itu beliau meninggal. Di sini perhatikan dari semangat atau cita-cita para sahabiat. Ya. Ketika Nabi SAW datang mampir ke rumahnya, ya, maka dia siapkan makanan. Nabi tidur sebentar lalu terbangun, tertawa. Ini kan hal yang aneh. Ya, maka Ummu Haram ini dia bertanya, "Apa yang buat kamu tertawa?" Nah, Nabi ceritakan tadi hadis. Ada sekelompok manusia dari umatku ditampakkan kepadaku berperang di jalan Allah. Mereka mengarungi lautan bagaikan raja-raja di atas singgasana. Nah, ketika Ummu Haram dengarkan hadis itu, beliau langsung berpikir, ya, kata dia, "Doakanlah kepada Allah agar aku menjadi bagian dari mereka." Ya. Jadi itu yang dia minta, karena Nabi lihat di mimpi. Nah, jelas ya. Dan itu Nabi katakan 2 kali. Ya, hadis tadi itu Nabi ulangi, dan di kedua kalinya, di kali yang kedua, Ummu Haram juga berkata seperti itu. Ya, tidak berubah dari permintaannya. Ya,
Dia bilang, doakanlah kepada Allah agar Allah menjadikanku bagian dari mereka. Paham ya? Baik. Bagian dari gambarannya dari cita-cita para sahabat, ya, di mana mereka menginginkan kebaikan dari kehidupan akhirat, dan Allah kabulkan. Ternyata Ummu Haram ini dari orang yang pertama mati di jalan Allah. Ya, ketika beliau mengarungi lautan, ikut ya berperang di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Baik. Kemudian beliau terangkan di situ dari penafsiran hadis yang telah kita bacakan tadi itu ya. Ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, ada beliau situ bawakan dari pendapat Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam menjelaskan hadis tadi itu. Ya, itu maksudnya kata Ibnu Hajar, beliau nukil dari Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala. Maksudnya tadi ini peperangan di jalan Allah yang dilihat oleh Nabi SAW. Ini maksudnya orang-orang yang akan menghuni surga, yang akan menghuni apa? Surga. Dan mimpi Nabi itu adalah wahyu, Beliau bawakan di situ dua ayat, dari ayat di surah As-Saffat dan ayat di surah Yasin. Ya, ala sururin mutaqabilin, di atas ranjang-ranjang mereka saling berhadapan. Ya, itu ayat di surah As-Saffat ayat ke-44. Kemudian ayat yang kedua, alal araiki muttaqiun. Ya. Di atas dipan-dipan mereka bersandar. Nah, jadi ini penafsiran ya dari hadis yang telah dibacakan tadi. Ya. Maksudnya yang dilihat oleh Nabi SAW tadi itu dari para penghuni surga. Dan di situ Ummu Haram itu syahidnya ya, tesis pendalilan penulis. Beliau ingin tunjukkan pada kita, ya, Ummu Haram seorang sahabiat dari ini itu meminta agar dimasukkan ke dalam orang-orang yang berperang tadi, ya, sehingga mereka masuk ke dalam surga dan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pendapat yang lain di situ, beliau bawakan pendapat dari Al-Qadhi Iyad ya. Beliau katakan di situ hadis yang dibacakan tadi itu mengandung kemungkinan akan baiknya keadaan mereka dalam berperang, tegaknya urusan mereka, banyaknya jumlah mereka. Nah, sehingga mereka dikatakan seperti raja-raja yang berada di atas singgasana. Tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya, pendapat yang kedua ini itu dari pendapat yang jauh dari kebenaran. Dari pendapat yang jauh dari kebenaran. Itu diterangkan di Al-Fath, maksudnya di Fathul Bari ya, dari syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi di situ penulis Ummu Abdillah Al-Wadiyah ini beliau menukil dari ayah beliau, yaitu Syekh Muqbil rahimahullah taala. Ya, ada perkataan dari Syekh Muqbil di situ ya. Beliau bawakan dari perkataan ayah beliau, ya, yang maknanya di situ bahkan kemungkinan yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad itu lebih dekat, ya. Nah, jadi ada dua pendapat di sini ya tentang mana hadis. Jadi kalau Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau sependapat dengan pendapat Ibnu Abdul Bar yang mengatakan bahwasanya pasukan-pasukan yang dilihat dari itu oleh Nabi SAW itu dari orang-orang yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pendapat yang kedua tadi dari Al-Qadhi Iyad, beliau malah berpendapat lain. Ya, itu terjadi di dunia, menunjukkan akan baiknya keadaan mereka saat berperang, ya, banyaknya jumlah mereka, ya, dan seterusnya tadi ya diterangkan. Ya, dan Syekh Muqbil di situ memilih pendapat yang kedua, beda dengan pendapat
Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya, jelas ini dua pendapat ya di kalangan ulama dalam memaknai hadis yang telah kita bacakan. Tapi itu tidak ada masalah ya. Di sini yang pokok yang kita perhatikan di situ adalah semangat para sahabat dalam meminta surga ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga yang terakhir yang kita bacakan di sini dari riwayat Al-Bukhari juga dari sahabat Abu Hurairah. Tapi ini juga hadisnya panjang ya, tapi kita ringkas saja tentang kisah datangnya demam yang melingkup manusia. Ya, yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar penyakit tersebut diarahkan saja ke kota Madinah. Ya, maka penyakit demam itu masuk di kota Madinah selama 6 hari 6 malam. Ya. Selama 6 hari 6 malam. Nah, ketika itu Nabi SAW masuk mengetuk dari pintu-pintu mereka, orang-orang Al-Ansar ya, yang ada di kota Madinah. Ya, beliau doakan agar disembuhkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau masuk rumah demi rumah. Ya, setelah selesai semuanya, beliau ingin kembali, maka beliau dipanggil oleh salah seorang wanita. Kata perempuan itu, ya, walladzi ba'atsaka bil haqq inni laminal ansar wa inna abi laminal ansar. Wada Allah li kama da'auta lil ansar. Ya. Kata wanita ini, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, maksudnya demi Allah ya. Kata dia, sungguh aku dari orang-orang Ansar, dan sungguhnya ayahku juga dari orang-orang Ansar. Maka berdoalah kepada Allah untukku, sebagaimana engkau doakan untuk orang-orang Ansar. Nah, ketika Nabi mendengarkan dari perkataan perempuan ini, seorang sahabiah ini, ya, di sini tidak diterangkan namanya siapa ya. Ya, yang jelas dia dari suku Al-Ansar yang terkena penyakit demam tadi itu. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ti in syi'ti da'autullaha ayu afiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah." Ya. Apa yang kamu kehendaki? Jika kamu ingin, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Ya, tapi jika kamu ingin, engkau bersabar dan untukmu surga. Ya, engkau bersabar dan untukmu apa? Surga. Maksudnya di situ Nabi beri pilihan ya kepada perempuan ini. Mau pilih yang mana? Ya, saya doakan sekarang kamu sembuh, atau kamu tetap sakit tapi nanti ujungnya kamu dapat surga. Apa kata perempuan ini? Kata sahabiah ini, nah perhatikan ini jawaban wanita yang punya cita-cita yang tinggi ya. Kata dia, qalat bal asbiru ya wala aj'alul jannah khataran ya. Kata dia, bahkan aku bersabar dan aku tidak akan jadikan surga itu sebagai hal yang merupakan khayalan atau hal yang sia-sia belaka. Dipaham ya? Baik. Jadi di sini sisi pendalilannya tentang cita-cita para sahabiah. Ya, bayangkan mereka ditimpa penyakit. Ya, Nabi beri pilihan. Nah, sahabiah ini dia pilih apa? Dipilih tetap sakit, tapi nanti ujungnya adalah dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin dari nasihat yang sangat indah ya dari penulis hafizahullah taala ya untuk para wanita ya, dari kisah-kisah yang telah kita bacakan tadi itu penjelasan bagaimana dari tingginya
cita-cita para sahabat dan para sahabiah. Ya. Dia tadi kisah Arabi ya, yang pertama tadi sudah kita bacakan. Ya. Dibilang saya tidak akan menambah di atas perkara ini. Maka Nabi katakan, ya, siapa yang ingin lihat seorang dari penghuni surga, maka lihatlah kepada orang ini. Nah, tadi kisah yang kedua tentang kisah Ummu Haram. Yang Nabi ceritakan hadis yang panjang tadi ya, tentang kisah dari umat Nabi yang berperang mengarungi lautan. Maka Ummu Haram tahu itu, orang yang berperang itu di jalan Allah, kalau dia meninggal maka dia masuk surga. Ya. Maka Ummu Haram di situ minta agar didoakan kepada Allah agar dia menjadi bagian dari mereka. Ya, ternyata apa yang beliau inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau termasuk dari orang-orang yang gugur ya di jalan Allah, yang mati syahid. Nah, di peperangan tersebut. Dan tadi kisah yang ketiga dari kisah seorang sahabiah dari Al-Ansar ya, yang rela bersabar terkena penyakit ya, memilih surga daripada dia memilih disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Dipahami ya? Baik. Maka ini 3 kisah ya, yang sangat menakjubkan sebagai teladan dari para sahabat dan para sahabiah. Jadi kalau dia seorang yang ingin kebaikan, maka dia minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara doa-doa yang hendaknya kita baca ya, dalam zikir kita, dalam wirid-wirid kita, dalam doa kita kepada Allah. Minta agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya kan, idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Jika kamu minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu merupakan surga yang paling tinggi. Ya, surga yang paling luas. Ya, di mana atapnya itu merupakan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini dulu dari sedikit ya dari pembahasan untuk materi yang pertama dari kitab Nasihatul Nisa. Baik, sekarang kita masuk di materi yang kedua tentang masalah 20 simpul dalam ta'zim al-ilm. Jadi kita sekarang masuk di simpul yang keempat ya. Jadi sudah kita lewati 3 simpul ya dalam ta'zim al-ilm. Ya, dalam mengagungkan ilmu agama. Yang kita harapkan dari simpul-simpul ini akan memudahkan seorang dalam mempelajari ilmu dan diberkahi apa yang dia pelajari. Jadi buku ini dari pembahasan yang penting ya, dari pokok-pokok ilmu syariat yang wajib dipelajari. Karena padanya terdapat dari prinsip-prinsip dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang dengannya ilmu itu akan diagungkan, dimuliakan. Dan seorang ketika dia mengagungkan ilmu, dia muliakan ilmu, maka dia akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan tujuannya seorang dia belajar. Nah, agar dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah kita uraikan dari 3 simpul ya, seputar masalah mensucikan hati. Itu sudah kita uraikan dengan 2 metode ya. Itu mensucikannya dari najis syubhat, dan yang kedua mensucikan dari najis syahwat. Nah, itu sudah kita terangkan ya. Kemudian simpul yang kedua sudah diterangkan juga tentang masalah keikhlasan dalam mempelajari ilmu. Di situ Syekh terangkan ada 4 metode ya agar seorang bisa ikhlas dalam belajar. Itu inti pembahasannya. Kemudian di simpul yang ketiga sudah kita uraikan juga tentang masalah mengumpulkan tekad yang kuat ya dalam ilmu itu. Itu akan terwujud dengan 3 perkara. Ya, dengan 3 perkara. Yang pertama ada semangat.
pada perkara yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia tidak merasa lemah. Ya, tidak merasa lemah. Kemudian juga ditambah ada dua lagi di bawah yang sudah kita uraikan ya. Selain dia punya semangat, ada isti'anah kepada Allah, tidak merasa lemah, ya, agar tekadnya bisa terkumpul, yaitu dia punya kesungguhan dan punya kejujuran, ya, punya kesungguhan dan punya kejujuran dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu inti pembahasannya ya. Adapun setelahnya itu beliau biasanya kan membawakan dari kisah-kisah dari para ulama yang berkaitan dengan simpul tersebut. Sekarang kita lihat di simpul yang keempat. Ya. Simpul yang keempat. Kata penulis hafizallahu taala, al-ma'qidur rabi. Sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani wa sunnah. Simpul yang keempat, ya, mengarahkan tekad dan cita-cita pada ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Ya, jadi metode belajar ya diterangkan oleh beliau. Nah, ketika dia belajar, dia fokuskan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang dia fokuskan. Dan apa yang kita pelajari ini semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Tapi ada metodenya di sini ya, beliau akan terangkan nanti. Ya, beliau terangkan di situ di pembahasan. Kita bisa baca dari maknanya, kalimatnya ya. Karena kata beliau, setiap dari ilmu yang bermanfaat itu kembalinya kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya. Pasti seperti itu. Jadi ilmu apa saja yang dipelajari dari ilmu agama pasti kembalinya kepada Al-Quran atau hadis. Adapun ilmu-ilmu yang lain yang tersisa, ya, mungkin dia itu sebagai khadim lahuma, ya, sebagai pembantu, pelayan kepada ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Maka diambil kata beliau apa yang dengannya bisa dipakai sebagai pelayan dalam masalah itu. Ya. Ini maksudnya kalau dikatakan ilmu pelayan ini, ya, itu maksudnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu alat dalam ilmu agama ya. Nanti kita akan uraikan sedikit tentang masalah itu. Yang jelas di sini kata beliau, setiap ilmu yang bermanfaat itu kembalinya kepada Al-Quran dan hadis. Adapun ilmu yang lain yang tersisa, ada dua kemungkinan di situ. Mungkin dia sebagai ilmu pelayan atau ilmu-ilmu alat yang menunjang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Atau yang kedua kata beliau, dia merupakan ajnabi, ya, ilmu yang asing. Ini kata Syekh, fala yadurul jahlu bihi, maka tidak membahayakan seorang jahil tentangnya. Ilmu yang kedua ini maksudnya ilmu-ilmu yang berbahaya ya, yang tidak perlu dipelajari, seperti ilmu sihir misalnya, atau ilmu filsafat, ya, atau ilmu-ilmu yang lain yang tidak ada manfaatnya. Itu kata beliau, kalau seorang bodoh di situ dia tidak ada masalah. Kalau seorang dia bodoh di situ tidak ada masalah. Dipahami ya? Tidak membahayakan dirinya ketika dia tidak mengetahui ilmu-ilmu ajnabi tadi itu, ilmu yang asing yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami ya? Baik. Jadi ilmu itu nanti akan diterangkan ya di simpul yang kelima, nanti kita akan jelaskan dari penjabaran dari ilmu-ilmu itu. Tapi sekarang intinya fokusnya seperti itu. Ya, semua ilmu yang bermanfaat itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Adapun ilmu yang lain ada yang diistilahkan di situ ilmu pembantu.
ya, ilmu pelayan. Itulah ilmu-ilmu alat. Itulah ilmu-ilmu alat. Nanti kita akan terangkannya di simpul yang kelima. Baik. Dan juga yang kedua tadi, selain dari ilmu alat, ada ilmu yang dikatakan ilmu asing. Nah, itu yang tidak perlu dipelajari ya. Ya, kalau bahasa Syekh di situ beliau katakan tidak membahayakan, ya, jahil tentangnya. Baik. Berikutnya beliau bawakan di sini perkataan Al-Qadhi Iyad. Ya, di situ beliau katakan, ya, dari betapa indah, ya, perkataan Iyad Al-Yahsubi rahimahullahu taala. Ini maksudnya Al-Qadhi Iyad ya, yang terkenal itu. Kata beliau, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu anit tariqil lakhibi. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Ya. Kata beliau, ilmu berada pada dua asal. Ya, berada pada dua sumber. Yang tidak ada yang memusuhinya, ya, yang berpaling darinya kecuali orang yang sesat dari jalan yang lurus. Dari jalan yang lurus yang terang. Seperti itu ya. Nah, beliau terangkan di situ apa dua sumber ilmu itu. Kata beliau, ilmu kitab. Ya. Maksudnya ilmu yang berkaitan dengan Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Dan ilmu athar. Maksudnya ilmu hadis, gitu ya. Yang disandarkan dari tabi'in, dari sahabat. Nah, itu kan hadis seperti itu. Ada sanadnya kan? Ya. Diriwayatkan dari imam, misalnya Imam Al-Bukhari atau imam siapa? Imam Muslim, ya. Dan para rawi yang lainnya sampai kepada tabi'in, kepada sahabat, ya, dari Nabi SAW, begitu. Itu namanya ilmu athar. Namanya ilmu athar. Ya, dan itulah ilmu para as-salaf. Ya, kata beliau ya. Dahulu seperti itu ilmunya para as-salaf. Hanya berlalu masa, berganti generasi, ya, muncullah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Oleh karena itu kata beliau, fal ilmu fis salaf aktsar wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Ya, ilmu di kalangan para as-salaf, maksudnya generasi terdahulu ya, dari sahabat, tabi'in, tabi'in, itu lebih banyak. Ya, jadi mereka itu kalau menjelaskan ilmu dibaca aja ayat, baca hadis. Seperti itu. Orang sudah paham. Tapi kalau ilmu di masa belakangan, kata beliau, wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Ya, tapi perkataan pada orang-orang datang setelahnya itu lebih banyak. Setelah itu beliau bawakan satu kisah dari Hammad bin Zaid. Ya, beliau pernah berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, ya, Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Baik. Di situ beliau berkata, ya, al-ilmu al-yawma aktsaru aw fima taqaddam. Faqala al-kalamu al-yawma aktsar wal ilmu fima taqaddamu aktsar. Ya. Faqala al-kalamu al-yawma aktsar wal ilmu fima taqaddama aktsar. Ya. Ini Ayyub As-Sikhtiyani, nah, dari salah seorang tabi'in ya. Dari salah seorang tabi'in. Ya. Adapun Hammad bin Zaid tadi itu dari tabi'ut tabi'in. Ya. Beliau bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani, ya, ilmu pada hari ini lebih banyak atau pada masa terdahulu? Nah, kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, ya, pembicaraan pada hari ini lebih banyak. Adapun ilmu pada masa terdahulu itu lebih banyak. Ya, mirip tadi ya apa yang dikatakan oleh Syekh. Jadi kalau di masa dahulu itu ilmu mereka itu Al-Quran dan hadis. Itu yang mereka keluarkan. Nah, sedikit mereka bicara. Tapi kalau ilmu di masa sekarang kata beliau,
Ya, itu lebih banyak bicaranya daripada apa? Baca ayat atau baca hadis. Itu maksudnya ya. Baik. Karena ilmu itu kan Al-Qur'an dan hadis. Apa yang selainnya itu ya, maka itu bukan dari ilmu. Bukan dari ilmu, kecuali kalau misalnya ada yang menafsirkan dari tafsir ayat, tafsir hadis, ya bagaimana cara memahami dan seterusnya, itu dari ilmu. Jadi kalau sudah keluar dari situ, maka dia bukanlah dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini simpul yang keempat yang beliau ingin terangkan di sini ya. Ya, tentang masalah mengarahkan fokus itu kepada ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada juga perkataan yang bagus dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini saya ambil dari Ta'zim al-Ilm ya, di kitab yang lain. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasuru anhu afhamur rijal. Seluruh ilmu itu ada di Al-Qur'an. Tapi pemahaman-pemahaman orang-orang itu ya tidak mampu padanya. Ya, sangat pendek begitu ya. Kata Ibnu Abbas, padahal semua ilmu ada di Al-Qur'an. Ya, ada di hadis. Hanya pemahaman orang-orang yang datang setelahnya itu kadang tidak sampai. Ya, tidak sampai di situ. Itu satu dari perkataan sahabat yaitu Ibnu Abbas. Ada lagi perkataan yang lain dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, kata beliau, man arada al-ilma ya faliwathir al-Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Ya. Siapa yang ingin ilmu, maka hendaknya dia mentadaburi Al-Qur'an. Ya, karena pada Al-Qur'an itu ada ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Jelas ya? Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi semua ilmu itu ada di Al-Qur'an dan hadis. Ya, hanya kalau dilihat sekarang ini kan kadang ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, pemahaman orang-orang itu kadang tidak sampai di situ. Nah, kenapa bisa ada buku, ada bidang-bidang ilmu yang lain, begitu ya? Ada kitab-kitab para ulama yang dikarang di bidang-bidang ilmu. Ya, itu gunanya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena tujuannya sampai ke situ semua. Tujuannya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jelas ya? Baik. Jadi ini simpul yang keempat ya, dari ta'zim al-ilm, dari simpul-simpul dalam mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk di simpul yang kelima. Simpul yang kelima. Kata penulis Allah taala, al-ma'qidul khamis, sulukul jadati al-musilati ilaihi. Ya. Simpul yang kelima, ikatan ilmu yang kelima, yaitu menempuh jalan yang mengantar kepadanya. Ya. Menempuh jalan yang mengantar kepada ilmu. Ya. Jadi ilmu ini ada jalannya ya. Ilmu ini ada jalannya. Ya, para ulama sudah berjalan di atas jalan ini dari masa dahulu sampai di masa sekarang. Dipahami ya? Dan ingat tadi ya, di sini bahasa penulis menempuh jalan yang mengantar kepadanya. Beliau bahasakan dengan bahasa al-jada. Ya. Al-jada ini jalan yang sudah sering dilewati oleh orang. Begitu maksudnya ya. Jadi jangan dibikin jalan baru dalam belajar. Ilmu ini ada jalannya, sudah dimaklumi, diketahui oleh orang-orang yang belajar. Kalau dia bikin jalan baru nanti akan membuat susah dirinya sendiri. Ya, akan membuat susah dirinya sendiri. Baik. Di situ beliau terangkan ya dari pembahasan ini. Ya. Kata beliau, setiap yang dicari itu pasti punya jalan. Ya, yang mengantar kepadanya. Siapa yang menempuh jalan itu, maka ya dia akan dapatkan apa yang dia cari itu. Tapi siapa yang berpaling darinya, ya, maka dia tidak akan mendapatkannya.
Ya. Dan ilmu ini seperti itu juga. Dia punya jalan. Ya. Siapa yang salah jalannya, maka dia akan tersesat. Dia tidak akan dapatkan ilmu tersebut. Ya. Atau mungkin yang kedua, dia dapat ilmu tapi sedikit faedah. Ya. Bersama dengan kecapean yang sangat banyak. Ya. Nah, di sini beliau ingin terangkan kepada kita ya. Jadi ilmu itu ada jalannya yang sudah terbiasa orang lewat di situ. Nah, siapa yang salah jalan, itu dua kemungkinan kata beliau. Mungkin dia bisa tersesat, dia tidak akan dapat ilmu itu. Atau yang kedua, dia dapat tapi sedikit saja, karena sudah capek putar-putar. Ya, belajar lama tapi tidak banyak faedah yang dia dapat, karena dia bikin jalan baru dalam belajar. Ya, dipahami ya? Dia bikin jalan baru dalam apa? Dalam belajar. Capek tapi sedikit dari faedah yang dia apa? Yang dia dapatkan. Padahal kalau dia ingin ikuti jalan yang terbiasa di situ, para ulama lewat, itu akan mudah jalannya, ringkas. Dia akan dapatkan ilmu itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dia belajar. Ya. Itu dari metode belajar dalam masalah ini ya, yang hendaknya kita perhatikan. Nah, baik, di situ beliau bawakan dua bait syair ya, dari perkataan apa? Salah seorang dari ulama yang bernama apa? Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabiri rahimahullah taala. Ya, kata beliau, "Fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhud min kulli fannin ahsana bihifdi matnin jami'in lirrajihi ta'khuduhu ala mufidin nasihi." Ya. Ini perhatikan, ini kata kunci dalam belajar. Ini jalan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama ini, ya, seorang itu tidak akan mendapatkan puncak dari ilmu itu walaupun dia belajar sampai 1000 tahun. Ya. Tapi kata beliau, fakhud min kulli fannin ahsana. Maka ambillah dari tiap bidang itu yang paling indahnya. Ya. Bagaimana caranya? Kata beliau, bihifdi matnin jami'in lirrajihi. Dengan menghafal matan yang jami', yang melingkup. Ya, ar-rajihi maksudnya yang sering dipakai, yang mu'tamad, yang merupakan buku standar di situ ya, yang dipakai. Ya, ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Dia mengambil dari seorang guru yang punya faedah lagi apa? Lagi nasih. Akan diterangkan dari uraian dua bait syair ini. Ya. Jadi ilmu itu luas ya. Itu ilmu agama ya. Sangat luas. Andai kata orang punya umur 1000 tahun dia belajar, dia tidak akan bisa selesaikan semuanya. Tapi bagaimana caranya dia belajar? Nah, diterangkan tadi. Ambil dari tiap-tiap bidang ilmu itu yang paling indahnya. Di bidang akidah ada buku-bukunya, di bidang fikih juga ada buku-bukunya. Ya. Di bidang apalagi tafsir ada buku-bukunya nanti. Di bidang hadis juga ada buku-bukunya. Terus di setiap bidang itu ada buku-bukunya, nanti akan diterangkan. Yang jelas intinya diambil di tiap-tiap bidang itu yang paling indahnya. Ya. Bagaimana caranya? Nah, ini juga diterangkan oleh beliau dengan menghafal matan yang jami' ar-rajih. Ya. Matan yang di situ apa? Melingkup. Dan dia rajih, yang standar ya, yang dipakai dalam ilmu tersebut. Ya. Jangan dihafal matan-matan yang jarang dipakai oleh orang. Ya. Dipahami ya? Tapi dia cari matan yang sering dipakai dan dia merupakan matan yang melingkup dari ilmu itu. Ya. Ini sebenarnya ada uraiannya ya kalau mau dibahas. Ada uraiannya ya. Matan yang paling bagus dihafal itu adalah Al-Quranul Karim. Itu yang paling bagusnya yang dihafal ya.
Itu pun di Al-Quran juga itu ada metode-metodenya ketika dia menghafal. Ya, dia hafal dari surah-surah mufassal. Ya, surah mufassal juga itu ada 3 pembagiannya. Ya, ada surah mufassal yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Jangan langsung hafal dari surah-surah yang panjang. Ya, surah mufassal itu kan artinya surah-surah yang ringkas. Yang ringkas ya. Dia tidak terlalu panjang. Ya. Terbagi 3 di situ ya, diterangkan oleh para ulama. Jadi yang pertama dihafal dulu surah-surah mufassal yang pendek. Ya. Itu kan dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Dari surah Ad-Duha sampai surah apa? An-Nas. Itu awal dihafal Al-Quran di situ. Ya, setelah Al-Fatihah masuk surah Ad-Duha, Alam Nashrah, At-Tin, terus sampai surah An-Nas. Itu surah mufassal yang pendek. Kemudian setelah selesai surah mufassal yang pendek, dimasuk di surah mufassal yang pertengahan. Dari surah An-Naba sampai surah sebelum Ad-Duha, yaitu surah Al-Lail. Ya. Itu surah mufassal yang pertengahan. Dia sedang-sedang dia. Sudah mulai banyak sedikit ayat-ayatnya. Kemudian setelah dia hafal juz 30, surah mufassal yang pertengahan dan yang pendek, dia masuk di surah mufassal yang panjang. Surah mufassal yang panjang itu dari surah Al-Hujurat di juz 26 ya, sampai akhir juz 29. Itu surah Al-Mursalat. Ya. Selesai surah mufassal, dia masuk di surah pertengahan Al-Quran. Dia masuk di juz 15 misalnya. Di situ bisa dia pilih apakah surah Al-Kahfi atau surah Al-Isra. Itu kan berdekatan ya. Ya. Dari situ dia mulai selesaikan setengah Al-Quran sampai juz 26 tadi. Ya. Setelah selesai semuanya, baru dia masuk di Al-Quran yang panjang, dari surah Al-Baqarah dari depan ya, sampai akhir juz 14 di surah An-Nahl. Nah, itu cara menghafal seperti itu ya, diterangkan oleh para ulama agar mudah dia menghafal. Jangan langsung hafal surah-surah yang panjang, tapi dia biasakan dulu hafal yang pendek-pendek, pertengahan, yang panjang, ya begitu. Dia latih dirinya. Itu baru Al-Quranul Karim ya, dari metode cara menghafalkannya. Ya, itu matan yang paling bagus. Ya, hafal Al-Quranul Karim. Ya. Adapun hadis yang paling bagusnya dihafal itu adalah Arba'in Nawawiyah. Ya. Isinya itu 42 hadis. Tapi belakangan itu disempurnakan oleh Ibnu Rajab 8 hadis lagi, sehingga semuanya berjumlah 50 hadis. Itu yang dihafal dulu, yang dia fokus. Ya. Kalau dia sudah hafal itu, dia masuk lagi di setelahnya. Misalnya dia masuk di kitab Umdatul Ahkam misalnya, itu sekitaran 300 hadis isinya. Dia sudah hafal Umdatul Ahkam, dia masuk di Bulughul Maram, lebih 1000 hadis. Selesai Bulughul Maram, dia masuk di kitab Riyadhus Shalihin, itu lebih banyak lagi hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, setelah itu baru dia masuk di kitab-kitab yang besar. Dia hafal Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim kalau dia mampu ya, kalau dia mampu. Itu cara hafal hadis seperti itu. Cara menghafal apa? Hadis. Jelas ya? Ini baru Al-Quran hadis. Ada lagi ilmu yang lain, itu nanti kita akan pelajari insyaallah taala seiring dengan apa? Pelajaran yang berjalan ya insyaallah taala. Ada bidang akidah, ada fikih apa, bukunya yang kita akan baca misalnya. Itu ada semuanya. Ya. Ada sirah. Ya. Semuanya ada ya. Ada ilmu-ilmu alat yang banyak itu, kayak seperti usul fikih, usul hadis, usul tafsir. Itu bidang-bidang ilmu namanya. Itu namanya bidang-bidang apa? Bidang-bidang ilmu. Baik. Ini luas ya cakupannya kalau kita ingin selesaikan ya dari simpul yang kelima ini. Kemudian di situ beliau terangkan ya, setelah dia hafal matan, kata beliau ta'khudhu ala mufidin nasihi. Ya. Dia mengambilnya dari apa? Dari guru yang mufid lagi nasi. Nah, ini sifat guru di sini.
Ya, jadi orang belajar itu kayak gitu. Selain dia punya hafalan, ada buku-buku yang dia selesaikan, ternyata dia harus punya guru juga. Dia harus punya guru. Jangan belajar baca buku sendiri, hafal sendiri tidak boleh. Tapi dia punya guru. Di sini Syekh terangkan sifat guru yang diambil ilmu darinya dengan dua sifat, yaitu mufid lagi nasih. Apa itu mufid artinya? Nah, beliau terangkan di matan ya yang kita baca ini. Mufid maksudnya di situ dia punya keahlian. Gurunya itu orang yang ahli di bidangnya. Dipahami ya? Dan mesti dia harus ahli semua bidang. Tapi dia ahli ketika dia mengajarkan ilmu itu misalnya. Ya. Walaupun dia tidak ahli di bidang yang lain. Ya, dia punya keahlian. Ya. Itu sudah terpenuhi syarat guru dikatakan dia mufid. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan di situ nasih. Ini sifat guru yang kedua, yaitu dia punya nasih. Apa itu nasih? Artinya penasihat. Nah, di situ Syekh terangkan ya, ada dua sifat seorang guru yang punya nasih, layak dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Ya, orang yang layak dicontoh, layak dijadikan sebagai apa? Petunjuk. Kemudian dari sifat guru yang kedua yang dikatakan nasih, yaitu guru yang mengetahui ya cara-cara mengajarkan ilmu itu. Ya. Karena ilmu ini perlu dipelajari ya, bagaimana cara mengajarkannya. Kadang ada orang dia sudah belajar misalnya dari guru suatu ilmu, suatu buku, tapi kadang dia tidak tahu cara mengajarkannya. Dia tidak tahu cara apa? Mengajarkannya. Nah, kalau mau cari guru, cari guru yang nasih tadi itu, yang tahu cara mengajarkan ilmu itu. Ya. Ini ringkasannya dari makna mufid nasih. Ya. Guru yang layak dijadikan contoh, berpetunjuk dengannya. Dan yang kedua tadi apa? Guru yang mengetahui cara mengajarkan ilmu itu. Jelas ini ya? Baik. Jadi dari kesimpulan ringkasan dari simpul yang kelima ya. Ya. Jadi metode belajar seperti itu. Dia punya hafalan, dia punya kitab-kitab yang dia pelajari dari kitab-kitab yang jami, rajih. Dan yang kedua dia punya guru. Dia punya apa? Punya guru. Yang tadi sudah diterangkan dari sifat-sifat guru yang diambil ilmu darinya. Ya segera dulu ya, mungkin sudah mau masuk waktu maghrib. Kita akhiri majelisnya. Jika ada yang mau ditanyakan nanti dikirim aja di grup ya. Ini waktunya sudah tidak cukup. Jadi kita sudah selesaikan dua dari simpul lagi ya, sampai di simpul yang kelima. Insyaallah taala berikutnya kita masuk di simpul yang keenam. Tapi segera dari akhir majelis kita. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.